Ini kemarin saya satu, perkenalkan saya Diana kita dengan mengalami 24.03.01.92.03. Saya akan menjelaskan mengenai resume jurnal yang saya pilih, yaitu analisis pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian ini latar belakangnya oleh pentingnya nilai perusahaan sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja manajemen dan tingkat kesejahteraan pemegang. Pada perusahaan yang telah established, nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang terbentuk di pasar modal. Nilai tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga oleh kebijakan pendanaan yang tercermin dalam struktur modal. Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi dilema dalam menentukan komposisi utang dan ekuitas yang optimal guna memaksimalkan nilai perusahaan. Sektor makanan dan minuman dipilih karena merupakan salah satu sektor manufaktur yang relatif stabil dan memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2010 hingga 2014. Data diperoleh melalui sistem resmi Bursa Efek Indonesia dan Pusat Informasi Pasar Modal. Populasi penelitian ini berjumlah 14 perusahaan, namun melalui teknik persentasenya diperoleh 7 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga total observasinya yaitu 7 dikali 5, yaitu sebanyak 35 data. Variabel struktur modal itu diukur menggunakan debt to asset ratio atau DAS dan debt to equity ratio atau DER. Profitabilitas diukur menggunakan return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE, sedangkan nilai perusahaan diukur dengan price to book value. Kata selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dalam manajemen keuangan. Pertama, teori struktur modal, khususnya teori Modigliani dan Miller atau MM, trade-off teori, dan pecking order teori. Teori MM menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, struktur modal juga mempengaruhi nilai perusahaan. Trade-off teori menyatakan bahwa perusahaan akan menentukan struktur modal optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan risiko keberangkutan. Sementara itu, pecking order teori menjelaskan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menggunakan pendanaan internal sebelum menggunakan utang. Kedua, penelitian ini juga menggunakan signaling teori sebagai landasan dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan. Teori ini mengatakan bahwa informasi yang dipublikasikan perusahaan, termasuk laporan laba, menjadi sinyal bagi investor dalam menilai prospek dan kinerja perusahaan di masa depan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen meliputi struktur modal yang diukur menggunakan debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER, serta profitabilitas yang diukur menggunakan return on investment atau ROI dan return on equity atau ROE. Untuk variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV, karena rasio ini mencerminkan pasar terhadap nilai buku perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor makanan dan minuman, yang jenis data yang terdaftar di BEI pada periode 2010 hingga 2014. Populasi penelitian ini berjumlah 14 perusahaan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purpose sampling
berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh 7 perusahaan dengan total 35 observasi. Teknik analitis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengatur kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS versi 21. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,308 minus 0,009 X1 plus 0,260 X2. Untuk X1-nya yaitu struktur modal dan X2-nya profitabilitas, sedangkan Y-nya yaitu nilai perusahaan yang diukur oleh PPB. Nilai konstansa sebesar 0,308 menunjukkan bahwa apabila struktur modal dan profitabilitas diasumsikan bernilai 0, maka nilai perusahaan berada pada angka 0,308. Meskipun secara teoritis kondisi tersebut tidak terjadi, konstansa ini menggambarkan adanya faktor lain di luar model yang tetap mempengaruhi nilai perusahaan. Koefisien regresi struktur modal sebesar minus 0,009 menunjukkan arah hubungan negatif. Artinya, setiap peningkatan struktur modal yang diukur dar dan der sebesar 1% akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,0091 dengan asumsi variabel konstan. Namun hasil uji T menunjukkan bahwa nilai terhitung besar 0 minus 0,284 lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,037 dan tingkat signifikannya sebesar 0,779 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara konseptual, hasil ini dapat dijelaskan bahwa investor pada sektor makanan dan minuman tidak secara langsung menilai tinggi rendahnya proporsi utang sebagai faktor utama dalam menentukan nilai perusahaan. Selama perusahaan masih mampu menjaga stabilitas operasional dan tidak berada dalam risiko gagal bayar, komposisi utang belum tentu menurunkan kepercayaan pasar. Dengan kata lain, penggunaan utang belum tentu dipersepsikan negatif apabila masih dalam batas wajar dan produktif. Sebaliknya, untuk X2-nya yaitu variabel profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 0,260 dengan arah positif. Hal ini berarti setiap peningkatan profitabilitas sebesar 1% akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 0,260. Hasil uji T menunjukkan nilai IT hitung sebesar 5,722 yang lebih besar dari T tabelnya yaitu 2,037 serta tingkat signifikannya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar modal memberikan respon yang kuat terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ROI dan ROE yang tinggi mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan modal sendiri, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Secara teori signaling, laba yang tinggi menjadi sinyal positif mengenai proses perusahaan di masa depan yang kemudian mendorong kenaikan harga saham dan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 19,329 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,29 dengan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Artinya, secara simultan, struktur modal dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menegaskan secara simultan, struktur modal dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun struktur modal tidak signifikan secara parsial dalam kombinasi dengan profitabilitas variabel tersebut tetap berkontribusi dalam menjelaskan perubahan nilai perusahaan. Nilai koefisien determinasi atau adjusted R kuadrat sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi
Nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh struktur modal dan profitabilitas. Sementara itu, sebesar 48,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam modal, seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, dan lain-lain. Kesimpulan dari resum jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor makanan dan minuman. Sedangkan struktur modal secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun secara bersama-sama kedua variabel tersebut tetap memiliki kontribusi terhadap pembentukan nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa investor lebih mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan komposisi utang dan ekuitasnya secara individual. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kinerja profitabilitas dengan memperkuat nilai perusahaan di pasar modal. Artikel yang saya review dengan judul pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, yang ditulis oleh Syarina Sianitar. Sekian presentasi dari saya. Karena itu nggak mau lagi ya,